Salam bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberi kita kesehatan. Hari ini kita akan melakukan sermon bahan KKR untuk tanggal 28 Maret 2021. Sebelum kita mulai sermon kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melakukan sermon KKR kami hari ini. Kami berharap Bapa, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, dan jangan biarkan sedikit pun pemikiran kami yang menguasai kami, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja bagi kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat media yang kami gunakan, baik handphone, baik juga listrik, supaya tidak ada gangguan nanti di dalam perjalanan sermon online kami hari ini. Jadi doa kami Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami manusia. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita di dalam ibadah KKR tanggal 28 Maret 2021 itu diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakannya dari sini. Matius 27 ayat 27 sampai 31 begini firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai di sini saja pembacaan kita dari Matius 27 sampai 31. Yang menjadi tema untuk anak balita yaitu Yesus diolok. Sedangkan untuk anak kecil sama, Yesus diolok. Sedangkan untuk anak tanggung, Yesus dihina. Dan untuk remaja, penghinaan terhadap Yesus. Jadi saudara-saudara, rekan-rekan guru KKR seklasis sekolah lengkap, yang bisa saya tawarkan di dalam pengajaran untuk balita dan anak kecil, bisa saja kita samakan karena temanya sama. Jadi tidak salah kalau kita samakan aja metode pengajaran untuk mengajar anak balita dan juga anak kecil. Yang pertama yang perlu kita jelaskan kepada anak balita dan juga anak kecil adalah kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian diolok. Karena bahasa anak kecil sekarang itu jarang sekali kita jumpai bahasa diolok atau olok-olok di dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, guru KKR perlu menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu olok. Jadi setelah mereka menyadari, jadi mereka bisa mencerna apa sebenarnya Yesus diolok. Karena yang sering kita jumpai dalam bahasa anak mungkin bahasa diejek, dihina, ditertawakan, ya. Jadi diolok ini jarang sekali dijumpai di dalam bahasa anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu perlu guru KKR harus menjelaskan itu terlebih dahulu.
Kemudian kita bisa menanyakan kira-kira bentuk olok-olok atau diolok dalam kehidupan saat ini yang dialami dia seperti apa sih? Jadi kita meminta contohnya yang mereka alami di dalam kehidupan anak kecil dan juga anak balita terhadap olok-olok ini. Nah, jadi kita menanyakan kira-kira bagaimana sih? Karena zaman saya dulu di olok-olok ini itu dilakukan ketika waktu saya dulu mungkin saja celananya koyak atau bolong. Jadi semua kawan-kawan mengolok-olok dia, menertawakan dia, mengejek dia. Jadi kira-kira pada masa anak kecil dan juga anak balita saat ini, kira-kira bagaimana sih bentuk olok-olok yang mereka jumpai, yang mereka lakukan juga? Kenapa? Karena terkadang mereka tidak tahu sebenarnya apa mereka lakukan itu. Jadi kira-kira setelah kita menjelaskan apa itu diolok tadi, kira-kira bagaimana sih olok-olok yang mereka lakukan gitu. Kemudian yang ketiga yang mungkin bisa kita tanyakan, apakah olok-olok itu baik dilakukan atau tidak? Jadi kita menanyakan bagaimana pendapat mereka, karena anak balita, anak kecil kan bisa saja mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan sehingga dia tidak tahu itu benar atau salah. Sehingga kita menanyakan apa respon dia atas pertanyaan ini. Karena dari pertanyaan ini bisa saja memiliki jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Contohnya bisa ada yang menjawab, ya itu salah, betul ya, itu betul karena diolok itu salah. Ada juga yang menjawab, ya menjawab bahwa apakah olok-olok itu baik dilakukan? Ya baik, misalnya kan. Jadi mungkin alasannya kenapa diolok-olok itu baik, bisa saja dia menjadi korban. Jadi korban diolok-olok sehingga dia membalaskan olok-olok yang dilakukan orang lain itu kepada orang itu juga. Jadi dia berpikir apa yang dilakukan oleh orang itu dia lakukan juga, sehingga dia berpikir tidak tahu bahwa itu salah. Jadi itu sebabnya kita menanyakan kira-kira apa jawaban mereka dari pertanyaan-pertanyaan itu. Karena banyakkan anak kecil, anak balita, mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat yang perlu juga kita tanyakan, bagaimana perasaan mereka ketika mereka diolok? Ini sangat sering kita jumpai nih, apalagi guru sekolah minggu ini sering kali kita jumpai hal serupa. Bagaimana perasaan mereka ketika diolok? Bisa saja ada yang marah, ya, ada yang nangis, ada yang tidak jadi ke gereja, jadi pulang, ya, banyak kan? Mungkin karena diejek, karena bajunya sama, anak kecil kan nggak suka bajunya sama, misalnya kan diejek, jadi pulang deh ke rumah. Ada yang katakanlah diejek karena fisiknya, dia pulang nggak jadi sekolah. Jadi sebenarnya perasaan mereka ketika mereka diolok-olok itu sebenarnya memiliki dampak yang panjang, sehingga kita para guru bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka. Karena dari olokan itu bisa saja mengakibatkan trauma dalam diri mereka. Tidak hanya menangis, sebenarnya tidak hanya marah, bisa juga trauma, bahkan menjadi luka batin dalam hati mereka. Oleh karena itu perlu kita tanyakan bagaimana perasaannya ketika mereka diolok atau ditertawakan. Kemudian setelah kita menanyakan bagaimana perasaannya, jadi disitulah kita masukkan ketika Yesus diolok-olok oleh sardaru. Jadi apa yang mereka rasakan itu seperti itulah yang dirasakan oleh Yesus ketika Yesus diolok-olok. Mungkin mereka menangis
ada yang sedih, ada yang marah. Ya, disitulah Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik kita. Yesus sedih, tapi ada yang membedakan. Yesus tidak marah, Yesus tidak melawan. Jadi itulah yang menjadi aplikasi yang harus kita tekankan kepada adik-adik kita, bahwa Yesus tidak melawan, tapi dia tetap sabar atas ejekan yang dilakukan oleh serdadu itu. Jadi dari kesabaran Yesus inilah yang menjadi ungkapan yang harus diungkapkan oleh anak-anak kecil. Jadi guru guru KKR meminta adik-adik untuk mengucapkan jadi guru meminta mereka untuk meneladani Yesus dengan mengucapkan, kalau buku bimbingan kita menawarkan, Yesus luar biasa, Yesus panjang sabar. Jadi kita mengajak adik-adik untuk mengungkapkan kekagumannya kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus luar biasa, Yesus panjang sabar. Jadi inilah yang menjadi kekaguman kita terhadap sikap Yesus, yang harus juga dikagumi oleh anak balita dan juga anak kecil. Dari hal itu mereka pasti akan selalu mengingat Yesus, karena Yesus luar biasa dan juga panjang sabar. Jadi dari cerita ini kita juga bisa sebenarnya menggunakan gambar. Saya tidak menggunakan gambar karena tempat saya jauh dari tempat fotokopi. Jadi untuk guru KKR yang ada yang fotokopi di rumah, ada printer di rumah, atau printer di gereja, bisa kita pakai gambar ketika Yesus diolok. Jadi ketika bisa kita masukkan di saat Yesus juga mengalami hal penderitaan yang dialami oleh adik kita. Jadi pada saat kita menjelaskan seperti itulah yang dialami Yesus, disitulah kita perlihatkan gambar Yesus ketika diolok-olok. Seperti itulah perasaan Yesus ketika diolok-olok. Jadi seperti itulah perasaan kita juga ketika diolok. Jadi dari sinilah nanti mungkin terbuka bahwa didik kita tidak akan mau lagi mengolok-olok kawan-kawannya, karena dia sudah melihat gambar Yesus begitu sakit ketika diolok-olok. Jadi ini sangat membantu kita gambar ini, karena anak kecil kan dia masih tingkat keingatannya kan masih rendah. Jadi dengan gambar dia bisa lebih gampang untuk mengingat. Nah, itu mungkin bisa kita pakai nanti di dalam pengajaran untuk anak balita dan juga anak kecil. Jadi mungkin ini yang bisa saya tawarkan untuk pengajaran anak balita kecil. Semoga ini untuk pengajaran anak tanggung dan juga remaja, kita bisa samakan saja pengajarannya. Walaupun temanya berbeda, sebenarnya makna dari tema ini sebenarnya sama. Anak tanggung Yesus dihina, sedangkan remaja penghinaan terhadap Yesus. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengajar anak tanggung dan remaja, kita harus meminta anak tanggung dan juga remaja untuk mendaftarkan perbuatan yang menghina Yesus dalam teks yang menjadi favorit mereka, yang menjadi paling tersentuh dalam hati mereka. Contoh bisa saja kan dari bimbingan kita ini kan ada 5 ditawarkan bentuk penghinaan yang dilakukan oleh serdadu kepada Yesus. Kira-kira dari kelima ini mana sih yang paling menyentuh hati mereka? Contoh misalnya ketika mereka meludahi Yesus, bisa saja kan,
atau ketika mereka memukul Yesus. Jadi apa yang mereka pilih itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan dalam hatinya, itu mempunyai makna tersendiri dan mempunyai latar belakang tersendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa saja dia memilih yang paling tersentuh ketika Yesus dipukul, bisa saja dia juga mengalami hal sama yang dirasakan oleh Yesus. Bisa saja dia juga korban kekerasan di dalam rumah tangga, ya dalam keluarga, atau kekerasan di dalam teman sekitarnya, sehingga itu tidak bisa dibohongi. Pasti dia akan memilih ini karena dia merasakan hal ini. Disitulah guru KKR harus berperan untuk melihat adik-adik kita, apakah dia juga merasakan hal sedemikian rupa di dalam kehidupan dia, apakah dia juga sering dihina, ya. Jadi disinilah kita perlu melihat kira-kira yang mana sih yang paling tersentuh di dalam penghinaan terhadap Yesus. Setelah kita mendapat itu, kemudian kita masuk mendaftarkan perbuatan yang menghina Yesus dan juga menghina teman atau menghina keluarga pada konteks saat ini. Tadi kan pada konteks Alkitab, ya, pada Alkitab, ya, dalam teks. Sekarang kita menanyakan di dalam masa kini. Kalau di bimbingan kita itu ada 4 hal penghinaan yang dilakukan anak sekolah minggu, ya, terhadap Yesus. Salah satunya adalah ada orang ke gereja, ya, tapi dia tidak serius, ya, tidak serius. Orang lain berdoa, dia tidak berdoa. Yang lebih parahnya, kawan yang berdoa diganggu dia. Ini yang fatal sering yang terjadi. Jadi udah nggak berdoa, dia diganggu lagi orang berdoa. Nah, jadi kira-kira apakah hal ini juga jumpai dalam gereja kita masing-masing? Jadi ini guru KKR juga harus mendata ini. Apakah penghinaan ini juga dilakukan kita kepada Yesus? Dan lebih fatal lagi, entah ini betul atau tidak, ada gurunya lagi mengajar, dia asik main game. Aduh, kalau sempat ini ada, ini udah bahaya gitu nih. Jadi ini perlulah ini guru KKR harus serius melihat hal ini. Kira-kira apakah hal ini juga mereka lakukan di dalam kehidupan saat ini? Kemudian penghinaan terhadap teman sekitar ini perlu kita telusuri, karena salah satu faktor perkelahian di masa remaja atau tawuran itu disebabkan karena hinaan atau saling ejek. Ya, itu yang terjadi sebenarnya bukan karena masalah besar, enggak, masalah sepele. Bisa saja mereka bertengkar gara-gara ejekan, misalnya bentuk kereta berbeda, untuk motor berbeda, atau satu yang punya handphone mahal, satu enggak, diejek jadi berantem. Atau gara-gara teman, karena pacaran dihina, jadi berantem. Jadi perlu guru KKR untuk mendata ini, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di dalam kehidupan saat ini dan mereka rasakan saat ini. Karena ini sangat membantu kita untuk melihat bagaimana karakter dari adik-adik kita. Kemudian kita juga harus menyebutkan kenapa Yesus dihina, ya, diolok-olok, tapi dia tidak marah, dia tidak membalas itu, dia tidak melawan. Kira-kira apa yang membuat Yesus tidak melawan? Ini juga bisa kita pertanyakan kepada mereka. Kenapa Yesus tidak melawan? Ini sangat berbeda sekali dengan anak remaja saat ini. Anak remaja saat ini kan lu jual gue beli kan, pantang ditawar kan, langsung mau. Jadi inilah yang harus menjadi penekanan bagi adik-adik kita, bahwa Yesus dia tidak pernah melawan ketika dihina atau diejek atau diolok-olok. Begitulah seharusnya yang dirasakan oleh adik-adik kita. Dia tidak mau melawan ketika dia diejek. Yesus
tidak mau melawan dia, karena dia sadar bahwa kemuliaan Allah lebih besar daripada penderitaan yang dialaminya. Dia sadar itu, sehingga penderitaan yang dilakukan dia diyakini bahwa itu akan menyelamatkan semua orang. Itu betul terjadi. Jadi hal itulah yang harus menjadi keteladanan kita. Baik anak tanggung, anak remaja, harus seperti itu. Harus meneladani Yesus dalam kesabarannya terhadap penghinaan yang diberikan kepadanya. Sehingga kita juga harus meneladani Yesus tidak hanya di saat suka, saat bahagia aja, tidak. Saat duka pun, saat penderitaan, penghinaan menghampiri kita, juga meneladani Yesus. Kita tidak membalas penghinaan itu kepada orang lain. Jadi inilah yang harus kita tekankan kepada diri kita. Kenapa? Karena suatu saat pasti kita akan mengalami drop. Mungkin kita di situ dihina, diolok-olok, ya. Jadi sekaranglah waktunya kita membekali diri kita supaya suatu saat ketika hinaan itu datang kepada mereka, mereka tetap sabar, mereka tidak melawan, mereka meneladani Yesus. Mereka tidak pernah tawar hati, mereka tidak pernah menyesal seperti 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Tidak pernah menyesal untuk mengikut Yesus, walaupun suatu saat nanti akan ada penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, anak remaja dan juga anak tanggung harus mengungkapkan kekaguman itu kepada Yesus, ya, atas sikap Yesus. Walaupun dia dihina, dicaci maki, dia tidak pernah melawan. Yesus menggenapi apa yang sudah dikatakannya seperti ayat hafalan kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5. Ini merupakan khotbah Yesus di bukit, yang mereka jelaskan dia berbahagia ketika dia dianiaya. Jadi dia pun berbahagia ketika dia dianiaya. Itulah yang harus menjadi keteladanan kita pada adik kita dan juga kepada saya juga. Kita juga harus berbahagia ketika kita dianiaya oleh orang lain. Kita tidak lagi membalas penganiayaan itu, tapi kita tetap berbahagia. Jadi ini mungkin yang bisa saya bagikan kepada guru-guru KKR setelah Sisko Langkat. Mudah-mudahan ini bisa dapat membantu kita di dalam pelayanan kita hari Minggu ini. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak pantas atau tidak layak untuk didengar. Saya minta maaf. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam sermon kami hari ini. Kami yakin percaya ini semua berkat perlindungan Tuhan sehingga sermon kami sudah berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat percakapan kami ini, supaya percakapan kami ini betul-betul berguna bagi kami di dalam pelayanan kami dalam minggu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat semua guru KKR sekelas Sisko Langkat. Tuhan yang selalu menyertai mereka, Tuhan memberi mereka kesehatan, dan Tuhan yang tetap memakai mereka menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih luar biasa lagi, supaya adik-adik kami betul-betul merasakan pencerahan yang diberikan oleh guru-guru KKR dalam setiap minggunya. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami manusia. Amin. Salam dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.